Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Tiada hentinya kita memuji Allah, bersyukur kepadanya atas segala nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat dan salam kepada pemimpin kita dunia dan akhirat kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejenak kita meninggalkan aktivitas kita siang hari ini, yang keluar dari kantor, dari rumah, dari ruko, dari segala macam tempat, berada di masjid ini dalam rangka taqarrub kepada Allah. Boleh jadi ada rasa capek, ngantuk dan lain sebagainya. Kita lawan semua demi Allah Subhanahu wa taala, ingin meraih satu predikat hamba terbaik, yaitu hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan khatib mengajak kita semua meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh semangat. Dan hari ini Allah catat dan seterusnya di tinta Lauhul Mahfuz bahwa kita insyaallah termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran di dua surah, di surah Asy-Syam dan surah Al-A'la, Allah berfirman qad aflaha man zakkaha. Di surat Al-A'la Allah berfirman qad aflaha man tazakka. Dua ayat ini ada kemiripan, berbicara tentang tazkiyah, tentang pensucian. Sungguh qad aflaha, kata para santri, kalimat qad masuk ke dalam fi'il madhi itu artinya pasti. Pasti beruntung orang yang mensucikan dirinya. Oleh karena itu, apa saja yang perlu kita sucikan dalam kehidupan kita? Paling tidak ada 4 poin penting yang perlu kita sucikan, kita bersihkan, kita rapihkan. Yang pertama adalah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs adalah stressingnya lebih pada bersihnya diri kita dari syirik-syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Al-Nisa 116 ini menjelaskan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ketika syirik itu dibawa mati. Pembersihan diri kita dari bentuk syirik, lisan, tindakan, sikap dan lain sebagainya adalah bentuk tazkiyatun nafs diri kita. Bersihnya jiwa kita dari syirik-syirik kepada Allah. Atau juga bisa dimaknai tazkiyatun nafs adalah berkomitmen hanya bertuhankan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Pikiran dan hati kita, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita tuju dengan hati kita hanya kepada Allah.
Makanya Nabi kita mengatakan innamal a'malu binniyat. Apa yang terpikirkan kemudian terkerjakan oleh hati kita, terniatkan, itu hanya ditujukan kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap ucapan dan tindakan kita berusaha mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Inilah makna syahadatain. Tapi semua apa yang kita lakukan mencontoh kepada Nabi kita dengan lisan dan perilaku beliau, semuanya dikembalikan kepada asyhadu alla ilaha illallah. Inilah tazkiyatun nafs, pensucian diri dari jauhnya syirik-syirik kepada Allah dan bersihnya komitmen diri kita kepada Allah, hanya bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, tazkiyatul khuluq atau tazkiyatul akhlak, pembersihan diri kita, akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada para malaikat, para nabi, dan para makhluk Allah yang lainnya termasuk manusia. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ini adalah tazkiyatul khuluq. Bagaimana kita ingin bersih dari dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu mi'atal marrat. Wahai manusia, taubatlah kalian kepada Allah karena aku nabi kalian sehari bertobat sampai 100 kali. Nabi setiap hari melakukan tazkiyatul khuluq, pensucian moral, pensucian akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pejabat yang merasa dirinya korupsi kepada negara dan rakyatnya, kemudian dia datang kepada yang berwajib menyerahkan diri, mengakui kesalahannya melakukan korupsi, dia kembalikan uang rakyat, dia bertobat kepada Allah. Ini namanya tazkiyatul khuluq, pensucian diri di hadapan Allah. Karena nanti kalau dia tidak dibersihkan di dunia, nanti akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nauzubillahi min zalik. Seorang pezina datang kepada ulama, kepada khalifah, minta dikisos, baik zina muhsan atau zina ghairu muhsan. Dia mengakui melakukan zina. Ini hasilnya anak, katakan, ini adalah perbuatan zina saya. Kemudian dia dirajam oleh khalifah, dia mati dengan dirajam. Dia sudah melakukan tazkiyatul khuluq, pembersihan moral di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tazkiyatul mal, pensucian harta melalui zakat. Ada yang namanya infak, sedekah, wakaf, hibah dan lain sebagainya. Ini tujuannya adalah tazkiyah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, ketika orang mengeluarkan harta sekian persen sesuai dengan bentuk zakatnya, sebenarnya dia sedang membersihkan harta yang bukan miliknya, membersihkan harta yang boleh jadi haram karena belum dikeluarkan zakatnya, membersihkan harta yang boleh jadi syubhat karena cara-cara yang dilakukannya tidak benar. Tazkiyatul mal, pembersihan harta itu harus dilakukan. Kita menemukan masjid ada program wakaf, ada program Jumat berkah dan lain sebagainya. Ketika kita melakukan pengeluaran harta, itulah disebut dengan tazkiyatul mal. Jamaah rahimakumullah. Yang terakhir adalah tazkiyatul muluk, tazkiyatus sultan, pensucian kekuasaan. Jamaah rahimakumullah, kita negara Indonesia berada di bawah sistem demokrasi. Ini pun bisa dilakukan, ya. Rakyat boleh melakukan kritik terhadap pemerintah. Rakyat boleh melakukan usulan, kritik caranya dengan berdakwah. Ud'u ila sabil rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Sampaikan kritik kita, masukan kita kepada pemerintah dengan cara hikmah dan mau'izatil hasanah. Ketika kita menemukan ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai,
tidak berkeadilan, tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, sampaikan pertama dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Jika pemerintah telinganya tuli, pejabatnya tidak mendengar, bahkan yang memilihnya datang ke kantornya bukannya ditemui oleh yang dipilihnya, dia malah membentengi diri dengan aparat, akhirnya rakyat berantem dengan aparat, maka lakukan tazkiyatul muluk yang kedua, yaitu hizbah. Sampaikan ancaman, wahai penguasa, wahai anggota dewan, jika suara kami pertama tidak didengar, kami akan mendatangi Anda dengan suara dengan jumlah yang lebih besar. Itu hizbah. Jika tidak didengar lagi, maka rakyat boleh turun ke jalan, datang kepada para penguasa untuk melakukan unjuk rasa. Ini namanya tazkiyatus sultan, pensucian kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemerintah yang memimpin kalian. Bagaimana makna ulil amri dalam ayat ini? Asy-Syaikh Imam An-Nawawi, salah satu ulama terbaik yang kita miliki di Indonesia, Al-Bantani ini mengatakan, yang disebut ulil amri yang harus kita ikuti adalah ketika ulil amri ittiba'i syara'illah, dia mengikuti syariat-syariat Allah, dia kembali kepada atiullah wa atir rasul. Setiap kebijakan-kebijakannya dikembalikan kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul. Oleh karena itu, disinilah fungsi tazkiyatus sultan. Ketika pemerintah tidak atiullah wa atiur rasul. Wa ulil amri minkum adalah ketika mereka taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, kita boleh berdiam. Kita duduk di masjid, banyak beribadah, bertilawah, khusus kita hubungan primordial kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita menemukan pemerintah tidak sesuai dengan Allah dan Rasul, tidak berpihak kepada rakyat, maka lakukan tazkiyatus sultan, pembersihan kekuasaan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Boleh juga amar ma'ruf nahi mungkar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perkuatkan apa yang sudah kita selamatkan dari nafas kita, agar kita jauh dari syirik-syirik kepada Allah, dan sejauh mana komitmen luhur kita dengan syahadatain kita kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana kita selalu bertobat kepada Allah. Nabi kita 100 kali bertobat dalam rangka tazkiyatul khuluq. Bagaimana dengan kita? Nabi kita tidak pernah bosan-bosan kita mendapatkan harta untuk tazkiyatul mal. Nabi selalu membersihkan, bahkan tidak tersisa yang Nabi miliki. Sahabat-sahabat Nabi tidak miliki, ketika mereka mendapatkan harta, mereka lakukan tazkiyatul mal. Dan sejauh mana kepedulian kita terhadap bangsa kita untuk melakukan tazkiyatus sultan dengan lisan, tulisan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan 4 hal ini selalu kita perhatikan dan Allah selalu membimbing kita untuk komitmen dengan tazkiyatul hayah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزلزال والفتن والمحن عن بلادنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصرهم في كل زمان اللهم احفظ وآمن بلدنا هذا إندونيسيا يا الله من فتنة الكافرين من فتنة الظالمين من فتنة المشركين من فتنة المنافقين من فتنة الفاسقين يا آمن الخائفين آمنا مما نخاف يا آمن الخائفين سلمنا مما نخاف يا آمن الخائفين نجنا مما نخاف وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا ووالدينا وجماعتنا جميعا يا الله حسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالبر والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا من رحمته وذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.